Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang soal E47. Ini soalnya tentang Witherspoon menyusun informasi sebagai berikut pada 31 Desember 2019. Informasi tambahnya ada 20.000 saham yang bisa beredar pada tahun ini. Instruksinya itu siapkan laporan pendapatan komprehensif, menggunakan pernyataan gabungan. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif menggunakan 2 pernyataan. Jadi yang pertama Witherspoon ini income statement-nya. Net sales-nya 980 ribu pound. Terus JOGS-nya 516 ribu, gross profit-nya 464 ribu, selling expense-nya 140 ribu pounds, administrative expense-nya 181 ribu. Jadi other income and expense itu 143 ribu pounds. Rent revenue-nya 29 ribu, loss on sale-nya ada 15 ribu, income from operation-nya jadi 157 ribu, interest expense-nya 18 ribu, income before income tax-nya 139 ribu, income tax-nya 30.600, jadi net income-nya 108.400 pounds. Ada other comprehensive income-nya unrealized gain on securities nya 31.000, comprehensive income-nya jadi 139.400, earning per share-nya 0,92 pound. Yang B-nya, yang ininya sama income statement-nya sama kayak yang di atas, bedanya ada comprehensive income statement-nya. Jadi net income-nya itu 108.400 pounds. Other comprehensive income-nya 31.000. Comprehensive income-nya jadi 139.400 pounds. Lanjut ke E413. 31 Desember 2019, shareholder memiliki saham beredar sebagai berikut seperti ini. Selama 2019 tidak mengeluarkan saham tambahan. Berikut ini juga terjadi selama tahun 2019. Lalu instruksinya menghitung pendapatan per data saham yang akan muncul dalam laporan pendapatan 2019. Jadi net income before income tax-nya 21.650 euro. Income tax-nya itu 7.577.500. Income from continuing operation 14 juta 72.500. Discontinued operation-nya loss before income tax-nya 3.225.000 dikurangi applicable income tax-nya jadi 1.128.750.000. Jadi net income-nya itu ada 11 juta euro 976.250. Preference dividends declared-nya 860.000 euro. Weighted average shares outstanding-nya itu ada 4 juta. Earning per share-nya ini income from continuing operation 3,30 euro dari yang sini 14 juta 72.500 dikurangi 860.000. Lalu discount operation net of tax-nya 0,52 juga dari sini 2.096.250 dibagi 4 juta, terus yang net income-nya hasilnya 2,78 dari sini juga. Lalu masuk di problem 6. Ini sajian gabungan pendapatan laporan laba ditahan untuk Sapporo untuk tahun 2019. Jumlahnya itu dalam ribuan. Tambahan infonya seperti ini: biaya penjualan umum termasuk 8.500.000 yen untuk yang tak berwujud. Terus yang lainnya 2019 itu kerugian penjualan 17 juta ribu. Penyesuaian diperlukan untuk koreksi kesalahan adalah hasil dari perubahan perkiraan umur yang berguna dari aset tertentu dikurangi menjadi 8 tahun dan penyesuaian dilakukan. Yang keempat, infonya perusahaan Sapporo mengungkapkan laba bersama untuk pendapatan bersih dalam catatan laporan keuangan. Jadi itu instruksinya, tentukan fakta-fakta tambahan ini dalam penyajian fakta dalam pendapatan Sapporo dan tidak dalam laporan laba ditahan apakah sudah tepat gitu. Jika presentasi tidak sesuai maka harus dijelaskan. Jadi yang pertama itu biaya tidak berwujudnya itu 8.500.
8.500.000 itu harus diungkapkan secara terpisah. Biaya ini ditunjukkan untuk garis penghasilan sebelum pajak penghasilan yang tidak akan dilaporkan bersih dari pajak. Yang kedua, kerugian penjualan peralatan itu 17 juta yang harus dilaporkan di bagian pendapatan dan pengeluaran lainnya dari laporan pendapatan. Alasan pengungkapannya ini berbeda dengan yang diberikan di atas untuk pengungkapan yang terpisah dari penilaian nilai biaya yang tidak berwujud. Yang ketiga, penyesuaian yang diperlukan untuk koreksi kesalahan diberi label yang tidak boleh dilaporkan dalam pernyataan laba ditahan. Dan yang keempat itu, penghasilan per saham harus dilaporkan pada laporan pendapatan, bukan dalam catatan laporan keuangan. Saya kira itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.